warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara menginstal aplikasi perangkat lunak SketchUp yang merupakan aplikasi untuk membuat gambar 3 dimensi. Pada video-video sebelumnya saya membahas tentang mulai dari cara menggunakan AutoCAD, tahap-tahapan gambar denah dan sebagainya. Selanjutnya saya akan mulai masuk pada 3 dimensi. Nah, 3 dimensi ini aplikasi yang akan saya gunakan adalah aplikasi SketchUp. Nah, mula-mula untuk mendapatkannya itu nanti saya akan share di kolom deskripsi, dan untuk nantinya ketika kita sudah membuka linknya, akan muncul 2 file yang ditampilkan pada layar video ini. Yang pertama itu ada V-Ray-nya dan ada juga SketchUp-nya. SketchUp yang saya pakai adalah SketchUp 2014. Nanti 2 file ini di-download. Kalau sudah di-download, nanti akan muncul seperti ini ya, dalam bentuk RAR arsip. Nah, dua-duanya ini nanti diekstrak. Yang pertama itu kita ekstrak dulu AutoCAD versi AutoCAD SketchUp versi 2014. Kita double klik kiri. Setelah itu di sebelah ini ada ada deskripsi, ini di copy. Kalau sudah, kita close. Setelah itu diklik kanan, pilih extract here. Nah, nanti akan muncul permintaan password seperti ini. Setelah itu kita paste yang tadi kita copy, setelah itu klik OK. Nah, otomatis dia akan langsung mengekstrak filenya. Kalau sudah, file berikutnya adalah V-Ray-nya. V-Ray-nya kita klik kanan, lalu pilih extract here. Nah, untuk passwordnya kita masukkan www.picture.com. Klik OK. Lalu kita tunggu. Nah, kalau sudah, langsung buka dulu kita SketchUp-nya dulu. Jadi SketchUp-nya dulu di-install, baru nanti V-Ray-nya. V-Ray-nya itu gunanya itu untuk merender gambar 3 dimensi yang sudah kita rancang melalui SketchUp. Itu merupakan plugin tambahan yang digunakan untuk merender. Nah, kalau sudah, nanti kita masuk ke dalam folder SketchUp 2014, lalu pilih yang application yang SketchUp 2014. Kita double klik kiri aja, nanti otomatis dia akan extracting installernya. Kita tunggu. Kita akan prepare to install. Setelah itu ini kita pilih next. I accept the terms in the license agreement. Next. Next. Terus install. Nah, ini tinggal ditungguin aja untuk untuk instalasinya. Nanti kalau sudah, kita akan pindah ke folder crack. Nah, di folder crack itu nantinya yang akan memberikan lisensi terhadap installer SketchUp 2014 ini. Nah, SketchUp-nya udah muncul ya di sebelah sini, sebelah kirinya sudah muncul semua. Nah, dia udah muncul ya. Nah, ini style builder SketchUp 2014 sama layout 2014. Nah, ini udah finish. Tapi langkah yang selanjutnya itu kita belum selesai. Kita lanjut ke crack. Kita buka folder crack. Setelah itu kita select semuanya, lalu kita copy, lalu
Kalau sudah di copy, kita pindah ke local disk C atau sistem lah ya. Biasanya ada beberapa yang namanya local disk C atau mungkin ada beberapa sistem C atau sistem komputer. Lalu kita pilih program files x86, lalu cari folder SketchUp. Kalau sudah ketemu, kita klik SketchUp 2014. Setelah itu kita paste. Replace the file in the destination. With this for all current item, klik continue. Nah, secara otomatis kita sudah mengaktifkan lisensi si SketchUp-nya. Kalau sudah, selanjutnya kita install V-Ray-nya. Nah, kita klik folder V-Ray. Lalu untuk V-Ray ini kita klik klik kiri klik kiri 2 kali. Nah, dia akan muncul seperti ini. Setelah itu nanti akan muncul kotak dialog. Nah, kita klik next, I accept, next, 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 next. Kita tunggu untuk instalasinya. Kalau yang sebelumnya itu sudah ada installer V-Ray, dia akan otomatis menolak gitu. Jadi, nah kayak gini nih, misalnya. Sebelumnya saya udah pernah install V-Ray, terus saya install lagi V-Ray-nya, dan ternyata dia masih terdetek di sini. Pilih yes saja. Jadi semacam kayak kita replace atau mungkin menggantikan V-Ray yang sebelumnya jadi V-Ray yang baru. Tapi kalau misalnya yang uh, laptopnya masih baru, belum ada SketchUp atau V-Ray, dia secara otomatis akan langsung menginstal V-Ray tersebut, akan langsung terinstall. Um, V-Ray-nya ini nantinya pun juga gunanya untuk memperhalus gambar. Sebenarnya banyak plugin-plugin untuk memperhalus gambar atau rendering, kayak semacam V-Ray atau Ncape itu juga bisa. Lalu ada banyak, tapi yang saya tahu hanya 2 itu aja yang bisa untuk rendering yang support terhadap SketchUp. Nah, SketchUp sendiri tidak seperti aplikasi lain yang punya pengaturan render, tapi untuk SketchUp ini perlu plugin tambahan untuk rendernya.
kenapa kita harus menginstal V-Ray-nya terlebih dahulu sebelum kita buka filenya. Karena kalau misalnya kita buka SketchUp tapi V-Ray-nya belum diinstal, secara otomatis dia akan apa ya namanya? Hmm, dia secara otomatis V-Ray-nya tuh belum muncul gitu, jadi belum terinstall. Jadi makanya saya sarankan setelah menginstal SketchUp langsung menginstal V-Ray-nya gitu. Jadi supaya dia langsung satu paket, kita buka filenya tuh udah langsung muncul V-Ray-nya. Nah, ini unpacking file, tungguin saja. Oke. Memang proses instalasi memang cukup agak lama untuk V-Ray-nya sendiri. Yang cepat itu SketchUp-nya. Tapi mungkin ini kan unpacking file, jadi kita tunggu saja sampai selesai unpacking filesnya. Nah nanti di V-Ray sendiri pun juga punya punya patch. Jadi V-Ray itu nantinya setelah diinstal tidak langsung langsung bisa di SketchUp-nya, tapi perlu kita patch terlebih dahulu. Nah di sini tuh nanti di patch-nya sendiri dia punya ada step-stepnya. Ya, ini satu dua, ini adalah step-stepnya. Jadi kita cuman cukup klik yang ada di tengah, yang ada di tengah. Nah, secara otomatis nanti V-Ray-nya sudah aktif. Nah, nanti yang kita klik itu adalah file yang ini, V-Ray for SketchUp patch. Sudah? Belum ya.
sebentar lagi selesai, kita tunggu saja. Oke, kalau sudah klik finish. Nah, selanjutnya kita masuk ke patch-nya, kita patch, lalu ini kita klik kanan, pilih run as administrator. Nah, nanti akan muncul seperti ini, kita klik yang tengah saja, 1, 2. Nah, secara otomatis GitHub kita sudah terinstall sekaligus dengan V-Ray-nya. Kita klik GitHub 2014. Kita buka, kita cek. Nah, untuk ini kita sudah licensing statusnya sudah terlisensi ya, jadi sudah bisa digunakan tanpa harus ada batasan waktu, misalnya kayak masih trial 30 hari dan sebagainya. Lalu kita pilih choose template, pilih yang architectural millimeter. Ini sebenarnya masih banyak pengaturannya, tapi lebih kalau kita penggambarannya untuk penggambaran arsitektural, kita gunakan architectural design dengan ukuran milimeter. Di sini juga bisa menggunakan sentimeter, tapi nanti bisa diatur di pengaturan. Jadi kita pilih ada architectural design milimeter, lalu pilih start using SketchUp. Kita tunggu. Nah, otomatis dia akan terbuka. Kita tunggu. Nah, proses. Nah, udah. Ini kita silang. Lalu ini SketchUp sudah bisa digunakan. Dan untuk mengeluarkan tampilan-tampilan toolbarnya, kita ke view, pilih toolbar, lalu yang kita checklist adalah toolbar ya. Jadi yang sebelah kiri ini toolbar ini akan muncul, dan yang terakhir adalah VFS Lite, VFS Main Toolbar. Ini adalah V-Ray-nya. Kalau kita belum install V-Ray, kedua toolbar ini tidak akan ada di pengaturan toolbars gitu. Jadi dia tidak akan bisa di checklist. Bahkan tidak ada VFS Lights atau main toolbar tidak ada. Ini setelah ini kita close, lalu ini kita atur posisi duduknya di mana. Udah. Mungkin sekian. Ini adalah tata cara untuk install SketchUp dan V-Ray yang sudah saya siapkan. Silakan diinstal dan diikuti step-stepnya. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.